Penembakan terhadap John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35, merupakan salah satu peristiwa paling menggemparkan dalam sejarah modern. Di video kali ini, saya akan menguraikan kronologi secara lengkap penembakan terhadap John F. Kennedy. Namun, sebelum saya mulai membahas lebih lanjut topik hangat ini, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Apabila sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih, dan mari kita lanjut pembahasannya. Pada tanggal 22 November tahun 1963, Presiden John F. Kennedy melakukan kunjungan politik ke Dallas, Texas. Tujuan kunjungannya adalah untuk menggalang dukungan politik menjelang pemilihan presiden berikutnya. Sebelum kunjungan, persiapan keamanan dilakukan dengan ketat. Namun, Dallas dianggap sebagai kota yang relatif aman, sehingga pengamanan tidak terlalu ketat dibandingkan dengan kota-kota lain. Pada pagi hari, Kennedy menghadiri sarapan bersama para pemimpin bisnis dan politik di Fort Worth, Texas. Dari sana, ia berangkat menuju Love Field di Dallas menggunakan Air Force One. Pada sekitar pukul 11.40 pagi, Kennedy tiba di Love Field dan disambut oleh ribuan pendukung. Ia kemudian naik ke konvoi mobil terbuka bersama istrinya, Jacqueline Kennedy, Gubernur Texas John Connally, dan istrinya, Nellie Connally. Konvoi pun bergerak melalui pusat kota Dallas, mengikuti rute yang sudah ditentukan. Rutenya meliputi Main Street, Houston Street, dan akhirnya Elm Street, yang melintasi Dealey Plaza. Pada saat konvoi memasuki Dealey Plaza sekitar pukul 12.30 siang, mereka melambat untuk berbelok dari Houston Street ke Elm Street. Dealey Plaza adalah area yang terbuka, dengan beberapa gedung di sekitarnya. Ketika konvoi melewati Texas School Book Depository di Elm Street, terdengar suara tembakan. Kennedy terkena peluru pertama yang mengenai punggungnya, menembus leher dan keluar dari tenggorokannya. Setelah tembakan pertama, Gubernur Connally juga terkena peluru. Istrinya, Nellie, menundukkan kepalanya untuk melindungi dirinya. Kennedy terlihat memegang tenggorokannya, dan istrinya mulai bereaksi panik. Peluru kedua yang lebih fatal, menghantam kepala Kennedy, menyebabkan cedera parah. Kepala Kennedy terlihat terguncang ke belakang akibat tembakan tersebut. Setelah tembakan kedua, konvoi mempercepat laju menuju rumah sakit Parkland Memorial. Kepanikan terjadi di seluruh konvoi dan di antara para penonton yang menyaksikan dari pinggir jalan. Konvoi tiba di rumah sakit Parkland Memorial sekitar pukul 12.38 siang. Kennedy segera dibawa ke ruang gawat darurat, tetapi luka-lukanya terlalu parah untuk diatasi. Sekitar pukul 1 siang, Kennedy dinyatakan meninggal dunia. Wakil Presiden Lyndon B. Johnson, yang berada dalam konvoi namun terpisah, segera dipanggil untuk bersiap mengambil alih kepresidenan. Tidak lama setelah penembakan, polisi menangkap Lee Harvey Oswald di sebuah bioskop. Oswald bekerja di Texas School Book Depository, dan diduga sebagai pelaku penembakan. Penyelidikan awal segera dimulai, dengan FBI dan polisi Dallas bekerja sama untuk mengumpulkan bukti, dan memeriksa tempat kejadian perkara di Dealey Plaza. Pada tanggal 24 November tahun 1963, ketika Oswald dipindahkan dari markas besar polisi ke penjara, dia ditembak mati oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam Dallas, di depan kamera televisi. Penembakan Kennedy mengejutkan dunia. Banyak orang merasa kehilangan yang mendalam dan berduka atas kematiannya. Teori konspirasi mulai muncul mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik penembakan tersebut. Upacara pemakaman kenegaraan Kennedy diadakan pada tanggal 25 November tahun 1963, dengan prosesi pemakaman yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia. Kennedy dimakamkan di Arlington National Cemetery. Untuk menyelidiki pembunuhan tersebut, Presiden Johnson membentuk Komisi Warren pada tanggal 29 November tahun 1963, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Earl Warren. Pada September tahun 1964, Komisi Warren merilis laporannya yang menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald bertindak sendirian dalam pembunuhan Kennedy, dan tidak ada bukti konspirasi. Banyak orang yang menerima kesimpulan Komisi Warren, tetapi beberapa pihak skeptis dan percaya bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik pembunuhan tersebut.
Berbagai teori konspirasi berkembang selama bertahun-tahun, termasuk keterlibatan CIA, mafia, pemerintah asing, dan kelompok-kelompok rahasia lainnya. Analisis balistik menunjukkan bahwa peluru yang membunuh Kennedy berasal dari senapan yang ditemukan di Texas School Book Depository, yang terkait dengan Oswald. Film amatir yang direkam oleh Abraham Zapruder menjadi bukti visual penting dari penembakan tersebut, menunjukkan detik-detik ketika Kennedy ditembak. Penelitian forensik lebih lanjut pada peluru dan luka Kennedy, memberikan lebih banyak bukti yang mendukung temuan Komisi Warren. Pada tahun 1976, Komite terpilih DPR untuk pembunuhan dibentuk untuk menyelidiki kembali pembunuhan Kennedy. Laporan mereka pada tahun 1979 menyimpulkan bahwa mungkin ada konspirasi. 26. Perkembangan teknologi dengan berkembangnya teknologi, termasuk analisis komputer dan rekonstruksi 3D, peneliti modern terus mengevaluasi bukti dari penembakan tersebut. Pembunuhan Kennedy memiliki dampak besar pada politik Amerika Serikat, menyebabkan perubahan dalam keamanan presiden dan kebijakan luar negeri. Monumen dan museum didirikan untuk menghormati Kennedy, termasuk Perpustakaan Kepresidenan John F. Kennedy dan Plaza Memorial Kennedy di Dallas. Meskipun masa kepresidenannya singkat, Kennedy dikenang karena upayanya dalam hak-hak sipil, program luar angkasa, dan visinya untuk masa depan Amerika. Latar belakang Lee Harvey Oswald menjadi subjek penyelidikan yang intens, termasuk masa lalunya di Uni Soviet dan afiliasinya dengan kelompok-kelompok tertentu. Jack Ruby, yang membunuh Oswald, mengklaim bahwa tindakannya dilakukan karena kemarahan atas pembunuhan Kennedy. Ruby kemudian meninggal di penjara pada tahun 1967. Pembunuhan Kennedy tetap menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak dipelajari dan diperdebatkan dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak dokumen pemerintah terkait pembunuhan dibuka untuk umum, meskipun beberapa tetap dirahasiakan. Setiap dekade, teori dan spekulasi baru muncul mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik pembunuhan tersebut dan motif mereka. Dengan kronologi ini, kita bisa melihat betapa rumit dan luasnya dampak dari pembunuhan John F. Kennedy, baik dalam hal politik, sosial, maupun budaya.